Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Pada siang hari ini kita dapat menunaikan sholat duhur berjamaah dan kita semuanya diberikan nikmat keluangan waktu, kesabaran dan keikhlasan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kesabaran dan keikhlasan kita untuk hadir di majelis ilmu ini dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita memang untuk tidak melupakan kesenangan dunia, ya, yaitu di surat Ali Imran ayat 14, kesenangan dunia. Juyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya tuh kesenangan dunia, yaitu selalu dijadikan indah pada pandangan kita. Kalau melihat perempuan-perempuan suka kepada anak yang banyak, cerita kesuksesan anak, sawah ladang yang luas, emas perak yang banyak, kuda tunggangan. Tetapi di ayat berikutnya Allah menyampaikan, Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Mau nggak, kata Allah, kalian saya tunjukkan yang lebih baik dari yang semua itu. Lebih baik daripada perempuan-perempuan, lebih baik dari anak-anak yang sukses-sukses, lebih baik dari sawah ladang yang luas, emas perak yang banyak, kuda tunggangan, kendaraan pilihan yang hebat-hebat. Mau nggak, kata Allah, aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua. Apa itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu warid karim. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih baik dari semua itu adalah sebuah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang di sisi Allah itu disediakan surga-surga, seperti surganya banyak itu ya. Kalau dilihat, disediakan surga-surga. Maksudnya surga itu bertingkat-tingkat. Tinggal pilih yang mana kita mau. Yang digambarkan di dalamnya mengalir sungai-sungai yang melambangkan kedamaian yang abadi. Dan di dalam surga itu disediakan pasangan-pasangan yang toharoh, yang suci-suci. Untuk siapa mereka itu disediakan? Nah, Bapak Ibu melihat lagi ayat berikutnya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi
yang takwa itu adalah mereka yang di dalam doanya selalu mengatakan, ya Allah, saya ini orang beriman. Oleh karena itu, ampunilah aku ya Allah, dan bebaskanlah diriku dari azab neraka jahanam. Nah, yang ingin saya bahas berikutnya lagi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Allah, insya Allah kita ini akan dijamin masuk surga sebagai hamba Allah yang takwa dengan catatan kita memenuhi 5 indikator di ayat yang 17-nya itu, yang waktu bulan lalu sudah saya bahas yang pertama. Tapi nanti kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada tamu yang baru hadir, silahkan saja. Jadi calon-calon penghuni surga itu ciri-cirinya di situ ada 5. Kalau ditambah menurut Imam Khusairi, tambah lagi. Imam Khusairi menjelaskan ciri orang takwa itu ada 4. Tawadu, qanaah, waro, yakin. Menurut Imam Khusairi, tapi saya nggak bahas ini. Hari ini saya bahas ciri yang 5 itu. Calon penghuni surga itu pertama, kalau orangnya itu sabar. As-sabirina. Yang kedua, calon penghuni surga itu ciri-cirinya kalau orangnya itu benar. Was-shadiqina. Yang ketiga, calon penghuni surga itu ciri-cirinya wal qanitina, orangnya istiqomah dalam kebenaran. Ciri yang keempat, wal munfiqina, orangnya itu dermawan, senang beramal dengan hartanya. Jadi ada kata-kata senang beramal dengan hartanya. Yang kelima, wal mustakfirina bil ashar, ciri-cirinya orangnya suka minta ampun di waktu sahur. Waktu sahur 10 menit sebelum subuh, sebelum imsak. Artinya berarti orangnya senang sholat tahajud sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, ciri yang pertama tidak usah saya bahas kembali, tapi nanti jika ada yang ingin bertanya tentang sabar, saya persilahkan. Saya masuk pada ciri kedua. Was-shadiqina, orang benar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu dapat disebut as-siddiq, benar, kalau dia memenuhi 3 kriteria. Ya, 3 kriteria. Silahkan menilai dirinya masing-masing, tingkat as-siddiq kita itu di level mana gitu ya. Tidak usah menilai orang lain. Kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, benar ucapannya. Ya seperti hadis Nabi, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ada 3 ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau bicara pasti yang baik-baik. Tidak pernah menghina orang, mengadu domba, membicarakan aib orang, itu nggak mau deh. Jadi as-siddiq itu ciri-cirinya dari bicaranya itu selalu yang membawa kedamaian, positif. Ini pertama. Hebatnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Bapak Ibu melihat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 dan 71, orang itu kalau ucapannya benar diberikan 3 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ucapan kita ini yang positif, maka insya Allah kita akan diberikan 3 kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Kalau engkau berkata yang baik-baik, maka engkau akan mendapatkan 3 keuntungan. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum. Perkataan yang baik itu akan mampu memperbaiki amal solehmu. Wa yaghfir lakum dunubakum.
ucapanmu yang baik itu akan membuat kamu diampuni dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong baik-baik saja itu Allah mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Perkataan yang baik itu mampu mengantarkan seseorang mencapai kemenangan yang agung, yang mulia. Nah, oleh karena itu, mari mulai hari ini kita membiasakan ngontrol ucapan kita untuk tidak memaki-maki orang, mengumbar hawa nafsu kita dengan omongan kita. Kita belajar bersama-sama ini, berikhtiar bersama-sama. Jangan pernah mengadu domba orang, memfitnah orang, membicarakan aib orang, dan seterusnya. Itu ukuran benar yang pertama. Ukuran benar yang kedua, berbicara yang baik saja kata Allah tidak cukup untuk menjadikan kita dikelompokkan ke dalam golongan as-siddiq. Supaya kita dikumpulkan ke dalam golongan as-siddiq, orang-orang yang benar, maka yang kedua kata Allah, harus memenuhi kriteria benar perilakunya. Ucapannya benar, perilakunya benar. Sebab kalau tidak, meskipun kita bicara baik, kalau perilakunya tidak benar, kita dapat ancaman, dapat risiko, dapat konsekuensi negatif. Silakan dibuka surat 61. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu ngomong baik aja nggak cukup kata Allah. Sebelum omongan yang baik itu kamu kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ada orang, ayo kita hidup jujur, jangan korupsi, jangan mencuri. Tapi perbuatannya nggak sejalan dengan itu, Allah nggak suka banget sama dia. Kabura maqtan indallah. Allah sangat murka, sangat marah kepada orang yang berkata sesuatu, tapi dia sendiri sebetulnya tidak seperti itu. Jadi kita berikhtiar bersama-sama Bapak Ibu, melalui momentum yang sangat baik di bulan Ramadan ini, supaya perilaku kita disinkronkan dengan perkataan kita. Orang yang perkataannya baik, perbuatannya baik, kata Allah, itu belum memenuhi kriteria as-siddiq juga. Sebelum dia memenuhi kriteria yang ketiga, apa itu? Hatinya benar. Perkataannya baik, perbuatannya baik, kalau hatinya nggak benar, belum masuk ke dalam golongan as-siddiq. Mengapa hatinya harus benar? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat 17 ayat 36. Nanti yang diminta pertanggungjawaban itu bukan omongan kita, perbuatan kita, tapi hati kita diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi hati kita diminta pertanggungjawaban. Meskipun ngomongnya benar, perbuatannya benar, ternyata hatinya pengen dipuji orang. Omongannya bagus, perbuatannya bagus, ternyata ria, ya. Pengen disanjung-sanjung sama orang, niatnya tidak lurus karena Allah, diminta pertanggungjawaban. Nah Bapak Ibu, supaya terjadi interaksi, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya nggak sampai di situ? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti saya kurangi waktunya supaya Bapak Ibu senang. Biasanya kan kajiannya kalau Ramadan sampai jam berapa ya? 1 kurang 10? Ya,
1:5. Nah, nanti saya diskon 5 menit, jadi 1:5. Biasanya kalau pengajian, kalau waktunya dikurangi menggembirakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini menjadi calon penghuni surga, tadi kriteria 1, sabar ya, udah benar, tidak saya uraikan karena bulan lalu sudah. Yang kedua, memenuhi kriteria as-siddiq, ucapan, perbuatan, dan hati. Yang ketiga, istiqomah dalam taat. Kemarin sore saya sampaikan di masjid lain menjelang berbuka. Di satu sisi saya ini bahagia di bulan Ramadan ini, sekarang pergi ke masjid, rata-rata masjidnya penuh. Sampai subuh itu keluar dari masjid, masih 3 shaf lagi. Baru ngomong begitu kemarin sore, tadi pagi, masjidnya sudah nggak penuh. Berkurang 2 shaf dalam masjid. Jadi berkurangnya langsung 5 shaf, Pak. Baru kemarin sore ngomong, tadi pagi saya pergi ke masjid yang sama, sudah berkurang 5 shaf. Ini kan menunjukkan bahwa ketaatan kita itu musiman, belum istiqomah. Termasuk Bapak Ibu yang sudah pernah berumroh, pernah berhaji, itu kan hampir tidak pernah mau ketinggalan sholat berjamaah kan di Masjidil Haram. Karena sekali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa kali? 100.000 kali. Kalau sholat di Masjid Nabawi sekali berjamaah pahalanya 1000 kali. Waktu sholat bawa kalkulator karena dia akuntan. Di sana umroh 12 hari, haji yang singkat lah 22 hari. Sholat sekian kali dihitung pakai Excel, oh ternyata pulang itu pahalanya banyak banget. Dan nggak perlu lagi sholat berjamaah, karena tabungannya banyak sekali. Ini ada kelompok-kelompok orang pinter yang seperti itu. Ya, karena menghitung pahalanya itu luar biasa. Jadi tidak istiqomah. Maka dampaknya, mari kita rasakan. Siapa di antara kita yang istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran akan merasakan ini ayatnya. Silahkan dibuka. Surat 41. Surat 41 itu Fusilat ya. Ayat 30 dan 31. Ini hanya untuk orang-orang yang sumastaqom, untuk orang-orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah. Siapapun yang mengatakan Tuhanku Allah dan aku ikut aturannya secara istiqomah, sumastaqom, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita yang istiqomah dalam kebenaran dan kebaikan pasti merasakan situasi kebatinan yang selalu tenang hatinya, selalu tentram, nggak ada khawatir, nggak ada kecemasan. Nah, mari kita evaluasi tingkat ketenangan kita berapa persen, tingkat kecemasan kita berapa persen. Kalau sering cemas berarti ada yang belum istiqomah dalam hidup kita. Nah gitu aja. Saya tidak bisa menilai Bapak Ibu juga tidak bisa menilai saya. Tapi kalau hidup kita itu sering cemas, sering khawatir, itu berarti belum istiqomah. Sebab orang yang istiqomah, kata Allah, dia tenang, tentram, sejahtera. Kenapa? Orang yang istiqomah itu tenang, tentram, sejahtera, damai, tidak ada kekhawatiran. Kenapa begitu? Lihat ayat berikutnya itu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kita itu kalau sudah sampai pada level istiqomah Bapak Ibu, sampai Allah sendiri yang berjanji kami. Kadang-kadang Allah menyebutkan kami, karena Allah nggak sendirian kalau sudah bilang kami, Pak.
dengan seluruh aparatnya, seluruh jajarannya. Siapa? Saya dan para malaikatku akan menjadi pelindungmu selama hidup di dunia. Jadi hidupmu itu kalau kita dikawal Verdi Sambo aja aman banget. Kawal Verdi Sambo bintang 2 aman Pak. Ini nggak tanggung-tanggung, Allah dan para malaikat yang mengawal tuh. Tapi saya sendiri rasanya perlu introspeksi, karena kadang di jalan kok khawatir ini, khawatir itu. Wah, ini saya belum istiqomah. Kok ada kekhawatiran gitu tentang anak-anak, kok khawatir. Padahal sudah dijamin kalau kita itu istiqomah, anaknya dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak dijamin Pak, jamin. Tapi dengan catatan jaminannya juga berilmu ya. Bagaimana menjamin supaya anak keturunan baik, ada ilmunya juga itu. Supaya anaknya nggak ada yang cacat lah. Secara perilaku tidak ada yang cacat, secara pendidikan tidak ada yang cacat, secara ekonomi tidak cacat. Itu ada caranya dalam Quran. Nah, kalau mau tahu ya silakan nanya. Kalau nggak ditanya kok dikasih tahu. Orang sudah tahu masa dikasih tahu Pak ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istimewanya orang yang istiqomah bukan cuma urusan dunia Pak, dia dipelihara sama Allah. Di akhirat pun Allah bilang, saya dan para malaikatku menjadi pelindung kamu. Kurang apa lagi coba? Ini masalahnya kita ini belum istiqomah sehingga sering mengalami kecemasan hidup ya. Sering mengalami kecemasan hidup, kekhawatiran. Padahal sudah jelas ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah sedih, jangan pernah berkhawatir, karena kamu sebagai mukmin yang sejati derajatmu tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu. Yang keberapa itu? Ketiga ya. Nah, saya targetnya hari ini ingin selesai, karena di bulan Ramadan sudah nggak ada jadwal lagi, dan tinggal 10 hari ya Pak ya. Jadi maksud saya supaya nanti pulang bikin ketikan, ditaruh di ruang makan jebret, ditaruh di kamar jebret, ciri orang takwa calon penghuni surga. Satu, orangnya sabar. Kalau takbir Allahu Akbar, nggak ada dendam nih di sini. Kalau takbir sambil dendam itu susah masuk surganya Pak, pintunya sempit. Kalau takbir tapi ada dendam di sini, nah, itu masuk surganya masih susah. Tapi kalau takbir sudah plong, semua sudah dimaafkan, lancar kayak jalan tol, insya Allah. Yang kedua, as-siddiq, orangnya benar. Yang ketiga, istiqomah. Yang keempat ini, gemar beramal dengan hartanya. Kalau sudah gemar itu melampaui 2,5%, karena kalau 2,5% itu baru di perbatasan antara kikir dan tidak kikir. 2,5% itu di perbatasan Pak, melenceng ke kanan dikit nggak kikir, melenceng ke kiri dikit kikir. Nah, beramal dengan harta ini Bapak Ibu masing-masing punya kekuatan dan punya kebaikan yang oleh para ulama sering disebut dengan istilah jis, zakat, infak, sedekah. Saya mau menjelaskan dengan cara yang paling sederhana supaya mudah dipahami. Tidak membahas dari yang rumit-rumit. Ini supaya gampang aja membedakan zakat, infak, sedekah. Meskipun kalau ditanya sama yang ahli Arab, bahasa Arab, nanti infak itu kan juga zakat juga, itu nggak usah dipikirin dulu, nggak usah dipikirin ya. Siapa di antara kita yang wajib bayar zakat mal? Kalau kita punya tabungan, kalau di Mekah dulu zaman Nabi sebanyak 20 dinar. 1 dinar Bapak Ibu setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 1 dinar itu setara dengan 4/4 emas. Jadi kalau 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. Jelas ya? Nah,
dan harus sudah memenuhi haulnya, waktunya. Kita punya emas sebanyak 85 gram, sudah 1 tahun kita miliki. Kalau beli kemarin yang tambahannya belum, yang kemarin belum, nunggu 1 tahun dulu. Ya. Dihitung dengan harga sekarang, kalilah katakanlah 900.000. Maka kira-kira siapapun di antara kita yang di rekeningnya itu ada uang senilai sedikitnya 75 juta rupiah di rekeningnya, ya, 75 juta rupiah, dan sudah 1 tahun, wajib membayar zakat 2,5%, kira-kira 2 juta rupiah dari 75 juta. Kalau 100 juta ya 2,5 juta. Untuk siapa saja? Kalau untuk pengetahuan boleh, surat At-Taubah ayat 60. Tapi kan itu nanti yang bagi kan amil kita, jadi nggak usah terlalu itu. Tapi untuk pengetahuan dasarnya ada di surat At-Taubah ayat 60. Ya. Untuk apa zakat ini? Nah, ini pentingnya di sini. Zakat ini untuk apa? Silakan Bapak Ibu yang di HP-nya sudah Islam, HP-nya kan ada Qur'annya kalau sudah Islam, ya. Kalau belum ada Qur'annya itu perlu disahadatkan supaya segera menjadi Muslim HP-nya. Kalau HP kita nggak ada Qur'annya tapi yang lain-lain ada, ini perlu dipertanyakan. Silakan dibuka di HP surat 9 ayat 103. At-Taubah 103. Ya. Khudz min amwalihim sodakotan. Nah, menggunakan kata sodakoh di sini. Tapi kita nggak usah bicara dari sudut pandang bahasa lah. Ya. Ini sudah ada yang menerjemahkan, itu kan sudah ahli. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, zakat itu tujuannya 3. 1, membersihkan harta. Nah, kalau ada kata-kata membersihkan harta, berarti boleh dong Pak, waktu dagang ngurangi timbangan, toh nanti bisa dibersihkan dengan cara bayar zakat. Boleh dong Pak, kalau saya jadi pegawai nyuri-nyuri dikit, toh nanti dengan bayar zakat harta saya bisa menjadi bersih. Korupsi 10 miliar, bangun masjid 2 miliar, nah, insya Allah itu tetap masuk neraka. Jadi yang boleh dibayar zakatnya itu adalah harta yang diikhtiarkan, diperoleh dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harta yang diperoleh dengan cara ikhtiar, dengan cara baik, itu tidak tertutup kemungkinan terkontaminasi dengan harta yang tidak halal. Contoh. Bapak Ibu pegawai negeri, saya pegawai negeri. Dalam 1 bulan ini nggak hadir 2 kali, harusnya dipotong Pak. Tapi ini dibayar penuh sama pemerintah. Padahal yang 2 hari itu izin kepentingan pribadi. Ngantar anak nyari kos-kosan, ya kan? Menemani istri yang sedang berobat, itu kan kepentingan pribadi. Tapi sama pemerintah dibayar penuh. Kita merugikan orang yang seharusnya kita layani, orang itu tertunda. Saya sebagai dosen PNS, ada halangan, saya tinggal telepon, mohon maaf ya tidak bisa memberi kuliah karena ada halangan, nanti saya ganti. Walaupun tidak saya ganti, gaji dari pemerintah tetap penuh. Hal-hal yang seperti itu karena tidak ada unsur kesengajaan mengurangi timbangan, maka harta kita bisa dibersihkan dengan cara membayar zakat. Kalau Bapak Ibu nyari rezekinya dengan tijaroh, perdagangan, yang paling gampang ini ilustrasi yang mudah dipahami. Kita pedagang, jual telur 1 kilo, isi 16 karena kecil-kecil ya. Saya sering disuruh istri beli telur. Kalau di sini mah ceramah, tapi kalau udah pulang ya beli telur ya. Kalau di sini penceramah, tapi kalau sudah pulang itu urusannya kita ini pegawainya istri.
Ya, beli telur 1 kilo, dipesan yang kecil-kecil biar awet, isi 16. Dari 16 butir kita masak, telurnya 2 rusak, sudah berdarah. Pedagangnya tidak ada niat Pak bohongi kita. Ini namanya nggak kelihatan. Merugikan saya 2 butir, tapi saya nggak menuntut sama pedagangnya, nggak menuntut. Maka dia karena tidak berniat mengurangi timbangan dan tidak berniat mencampur telur yang baik dengan telur yang busuk, maka rezeki dia bisa dibersihkan dengan cara membayar zakat. Paham ya Pak? Mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini pemborong rumah. Pada waktu negosiasi harga, mengajukan spek, Bapak Ibu menjamin, saya garansi Pak ini 2-3 tahun nggak akan ada rusak rumahnya, ya, garansi. Ternyata nggak nyampe setahun retak-retak. Tapi pemilik rumahnya orang baik, nggak menuntut, dicari-cari pemborongnya, nggak, udah kita maafkan saja, namanya juga. Yang penting dia niatnya bagus. Secara tidak sengaja kan dia merugikan customer. Tapi tidak mengurangi spek ya. Kalau mengurangi spek insya Allah tetap masuk neraka Pak. Misalnya janji 1:3 semennya, ternyata dibuat 1:4, 1:5. Itu pembangunan jalan itu, mohon maaf, itu yang ngurus-ngurus pertamanan misalnya 1 miliar cuma dipakai 600 juta, insya Allah masuk neraka semua itu Pak. Itu menurut Allah, bukan menurut saya. Ini sama-sama pegawai negeri. Saya pegawai negeri Pak, udah 37 tahun. Udah lumayan saya. Ini perlu kita renungkan Pak. Sebab ini ada pengaruh terhadap kualitas anak kita. Halalan thayyibah ini tidak sekedar berhenti di masalah bersih harta, tapi anak kita berkualitas enggak akhlaknya, kecerdasannya berkualitas enggak, keberkahan nyari rezekinya gampang enggak. Ini anak kita ini perlu, bukan sekedar berhenti di harta kita bersih. Sebab nanti kita tambahin hadisnya yang lain. Jadi pertama, harta kita bersih. Yang kedua, kata Allah, membayar zakat itu misalnya ada 2 orang, hartanya sama-sama mencapai nisab. Yang satu bayar zakat, satu tidak. Di ayat At-Taubah tadi 103, orang yang bayar zakat itu kata Allah hatinya lebih suci dibanding orang yang tidak membayar zakat. Nah yang ketiga, kita bayar zakat lalu dia berdoa untuk kita, itu menenteramkan batin kita. Itu keuntungannya tuh. Jadi Bapak Ibu, dalam hal mencari rezeki ini bukan sekedar ada solusi ternyata untuk membersihkan harta. Kalau gitu boleh nyuri-nyuri dikit, bukan. Saya nggak ngajarkan gitu ya. Jadi membersihkan harta tadi kalau ada unsur ketidaksengajaan. Tidak sengaja merugikan orang. Contoh yang paling gampang, kalau Bapak Ibu sopir taksi ya, atau Grab, kontraknya 50.000, sampai di tengah jalan banyak kena paku Pak. Bapak harus ganti mobil. Sopirnya mau mengembalikan, Pak ini Pak karena saya, nggak usah, Bapak kan nggak sengaja tuh banyak kena paku, Bapak ambil saja. Kan tapi dia merugikan kita. Itu bisa dibersihkan dengan cara bayar zakat. Tapi kalau sengaja, walaupun 2 miliar bangun masjid, ini boro-boro masuk surganya susah, masuk neraka. Kalau nggak dikembalikan ke negara, duit yang kita korup itu, walaupun jungkir balik sholatnya Pak, segera sajalah dideklar bahwa ini kelebihan uang negara, saya kembalikan. Kalau ada yang berani begitu langsung masuk surga itu. Kalau ada yang berani begitu ya. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, infak. Nah infak ya. Ini supaya gampang saja membedakan zakat, infak, sedekah. Kalau dilihat dari unsur bahasa, anfiku, mengeluarkan, ya semuanya infak. Kalau dilihat dari unsur bahasa. Tapi ini saya mau pakai pedoman yang lain supaya gampang dipahami. Siapa di antara kita yang perlu bayar infak? Allah jawabnya gini, siapapun yang bercita-cita dapat ampunan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 132. Lihat.
Siapapun yang ingin dapat ampunan, kata Allah, dia ingin masuk surga, dan dia bercita-cita jadi orang takwa, kata Allah. Maka dilihat ayat berikutnya, Al-Baqarah 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang bercita-cita dapat ampunan, cita-cita jadi orang takwa, cita-cita jadi masuk surga, orang itu pasti mau membelanjakan sebagian hartanya baik dalam keadaan berkecukupan maupun kekurangan. Jadi siapapun di antara kita kalau ingin jadi orang takwa, Pak, nggak nunggu duitnya cukup, masih kekurangan saja senang bayar infak. Nah duitnya 100.000, infaknya 2.000, masuk surga nggak usah masuk, tapi lama banget belakangan. Analoginya kan kalau Bapak Ibu ingin pergi ke Denpasar, pergi ke Perth, Australia, pergi ke Singapura, supaya cepat naik apa? Naik pesawat. Biayanya tinggi nggak? Tinggi. Lah ini pengen masuk surga tapi biayanya rendah. Bisa tapi lambat. Ya kalau lambat beristirahatnya tidak digigitin nyamuk di alam kubur, alhamdulillah. Ini persoalannya kalau digigitin nyamuk, nyamuknya juga bikin demam berdarah. Wah ini. Jadi silahkan pilihan Bapak Ibu, pilihan kita. Mau masuk surganya lancar atau masuk surga tapi belakangan udah nggak ada temennya. Bayar infak. Untuk siapa infak itu? Nah, beda penggunaannya dengan zakat ya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 215. Ini dulu, nanti ditambah ayat lain. Karena dilengkapi ayat lain tambah ada 3 orang yang berhak menerima infak kita. Al-Baqarah 215, Allah bicara sama Nabi Muhammad. Muhammad, kalau ada orang tanya kepada kamu tentang nafkah, kasih tahu mereka supaya infaknya itu pertama kali diperuntukkan bagi ibu bapaknya sendiri. Ya. Ini anak kita harus paham ini. Kalau mau berkah dia, wah begitu kerja pulang-pulang bawa roti tawar. Roti tawar tuh Pak kalau dibawa anak manis rasanya. Kalau nggak percaya coba nanti. Saya udah sering makan roti tawar kok manis ya. Masa sih dia makan tawar manis? Karena yang bawa kamu karena ikhlas, rasanya di hati manis banget. Masakan ikan kurang asin kalau yang bawa mantu lezat banget Pak. Kalau yang bawa mantu ya. Persoalannya bukan rasa itu, tapi kebaikan dia itu bikin gulai ikan ini nikmat sekali. Nah, kalau belum percaya ya nyari mantu. Itu cara menjawabnya begitu. Habis membuktinya gimana Pak? Kalau belum punya mantu mau dibuktikannya tunggu dulu. Ingatkan, nyari mantu jangan di mall, jangan di jalanan. Nyari mantu tuh di perguruan tinggi atau di majelis ilmu. Jangan nyari istri, nyari itu di night club, di mall. Ya nanti kerjaannya belanja. Ini saya ngomong apa adanya ini, ya, belak-belakan aja. Tapi kalau nyari suami istri di kampus, di masjid, di Al-Azhar, di pengajian nuzul zikri, di mana begitu, ya, wah itu aman, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua, Pak orang tua saya itu udah berkecukupan banget, gitu, nggak kekurangan harta, ya udah turun di situ yang kedua. Lihat itu paman kamu, bibi kamu, keponakanmu ada kekurangan nggak? Jadi infak itu dimulai dari saudara terdekat Pak, termasuk kepada memberi belanja istri. Dicukupi, tapi jangan karena sudah ngasih istri, oh nggak perlu orang lain. Nah ini kata orang Jawa blind ya. Blind, kayak ngomongnya. Nah, ya. Karib kerabat Pak, setelah orang tua, cukup orang tuanya, kebetulan memang rezekinya banyak yang dulu nggak habis-habis, paman, bibi, keponakan cari itu. Kebetulan
keluarganya kaya semua Pak. Turun lagi anak yatim. Nah, mulai. Anak yatimnya udah kebagian semua, tapi duitnya masih ada. Nah, fakir miskin. Habis fakir miskin, wabni sabil. Tapi bukan plesir ke Eropa Pak. Wabni sabil yang menyebarkan agama. Itu berhak mendapat infak. Ditambah lagi surat 4 ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Siapa saja yang berhak terima infak kita, termasuk teman sejawat kita Pak. Reuni kok teman kita masih pakai sendal jepit, udah gitu tinggal putusnya Pak. Teman SMP, teman SMA juga gitu kan ada Pak ya. Kalau reuni kita kumpul kok ini nggak beruntung banget, bajunya aja ya begitulah. Nah itu berhak terima infak dari kita. Di situ disebut kan surat 4 ayat 36 teman sejawat. Setelah teman sejawat, tetangga diprioritaskan, dibagi lagi Pak. Yang utama tetangga yang masih saudara, dahulukan. Saudara oleh mufasirin dibagi dua lagi. Saudara betul-betul ada ikatan darah, yang kedua saudara seagama. Tapi yang tidak seagama boleh menerima. Kalau yang seagama sudah terima semua. Ya. Yang terakhir hamba sahaya. Hamba sahaya itu orang-orang yang dekat kita. Mohon maaf ya saya sebut di sini, kalau ada jangan tersinggung. Misalnya supir kita, PRT kita, orang-orang yang banyak bantu kita Pak. Itu mereka berhak terima infak kita. Hebatnya kalau kita seperti itu, hidupnya berkah dan subhanallah kebaikannya itu bisa berlipat 10 sampai 700 Pak, bayangkan. Jadi ada orang-orang Islam yang nggak berkah, yang nggak cukup-cukup, karena setiap kali mau memulai khawatir, takut miskin, takut kurang. Nah ini pasti ngajinya nggak pernah diajari lihat setan. Sama saya ajari. Siapa yang Bapak Ibu ilmunya belum nyampe lihat setan? Sekarang saya ajari. Kalau setelah dengar pengajian ini mau berinfak 20.000 aja mikirnya panjang, itu besar kemungkinannya di rumah Bapak Ibu banyak setannya. Dan setan itu senangnya sembunyi di cermin. Silahkan nanti dilihat kalau nggak percaya. Saya sudah ahli lihat setan. Kadang-kadang pakai baju koko warna hitam, kadang-kadang berjenggot, setan itu. Kadang-kadang pakai mukena yang mahal. Nah, itu setan itu. Nah, itu harus dihilangkan setan di rumah kita yang sering sembunyi di cermin itu. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yakini bahwa keberkahan itu diawali senang berinfak dalam keadaan kekurangan. Lihat surat 6 ayat 160 dan surat Al-Baqarah 261. Saya selesaikan sampai di sodakoh ya Pak ya. Tanggung. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapapun yang mengerjakan kebaikan kata Allah, termasuk menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah pasti memberikan keberkahan amalnya itu sedikitnya 10 kali lipat. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Maka pesan Nabi di bulan Ramadan itu banyak-banyak bersedekah. Coba. Lalu istiqomah, selesai Ramadan tetap begitu, nggak ada kekurangan. Dalilnya kalau diceritakan sampai berbuka saya nanggung makan pagi sore nggak masalah. Sampai maghrib kita pengajian di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau berkah anak kita, kalau yang sudah punya anak dewasa, begitu dia punya gaji, keluarkan infak. Minimal berapa? 5%, nggak usah 2,5%. Kalau kamu gajian 1 juta, 5%-nya berapa? 50.000 ya? 50.000 kasih orang. Oh itu investasi yang membuat berkah luar biasa itu. Tapi anak kita berat kalau keteladanannya nggak ada dari bapak ibunya. Karena mendidik itu salah satunya adalah role model. Di rumah memang ngelihat bapaknya dermawan, ibunya dermawan, suka nolong orang, anaknya ngikut.
Ini kalau dilanjutkan ke pendidikan lama lagi ceritanya. Terakhir sedekah, Pak. Sedekah ya. Supaya gampang saja pemahamannya. Kalau tadi dari sudut bahasa zakat aja sodakotan tadi kan. Tapi saya buat aja yang gampang terminologinya. Sodakoh itu adalah ibadah nawafil, ibadah tambahan. Zakatnya sudah dibayar, infak sudah dibayar. Jadi zakat sudah dibayar, infak sudah dibayar. Tapi masih pingin juga kalau punya mobil, di mobilnya itu ada 5 ribuan baru, 10 ribuan baru, 2 ribuan baru, 20 ribuan baru. Tergantung ini pantasnya 2 ribu, 5 ribu, 10 atau 20. Umurnya masih muda, yalah 2 ribu aja cukup. Tapi kalau sudah kakek-kakek, nenek-nenek kok nggak ada yang ngurusin, 20 ribu. Kata Nabi, orang yang banyak sedekah dalam hadisnya, as-sodaqoh tasuddu sabi'ina baba minasu. As-sodaqoh tadfa'u sabi'ina bala. Orang yang banyak bersedekah, kata Nabi, akan dilindungi dari keburukan-keburukan. Orang yang banyak sedekah, kata Nabi, akan dibebaskan dari malapetaka. Oleh karena itu, sampai ada cerita sufi. Orang nyari kayu ke hutan, dijual ke kota, sampai itu bawa itu ternyata di dalamnya ada ular berbisa yang nggak gigit gitu. Apa yang terjadi? Rupanya dalam perjalanan mencari kayu ke hutan, dia memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya, ditolong. Sampai ular pun tunduk. Itu luar biasa, itu cerita sufinya seperti itu sederhananya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga keikhlasan dan kesabaran Bapak Ibu hadir di majelis ilmu ini menambah keberkahan taklim kita. Mari kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.